Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners di sore hari ini. Tentunya juga kita kedatangan teman-teman rekan-rekan juga dari IMM FEB Unismo, dan sudah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur hari ini ada Said Ospaula selaku Ketua Umum Pikom IMM FEB Unismo Makassar. Mungkin bagi sebagian Tribuners menjadi pertanyaan apa sebenarnya dari Pikom IMM FEB Unismo itu, Vio bantu juga untuk sampaikan bahwa Pikom IMM FEB adalah pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang tentunya berada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan di sore hari ini tentunya rekan-rekan ataupun juga teman-teman dari FEB Unismo tentunya yang berada dalam lingkup IMM ini akan kemudian melakukan kunjungan di Tribun Timur dan tentu akan membagikan juga satu informasi yang penting untuk Tribuners ketahui bagaimana semua ataupun juga peran-peran dari mahasiswa era digital sekarang ini. Nah, tentu saat ini kita mengemas perbincangan kita dengan tajuk menjadi jurnalis kreatif di Art Nation, peran mahasiswa sebagai agen informasi di era digital. Bersama kita ada Said. Selamat sore, Said. Sore, Kak. Harusnya saya panggil ketua kayaknya ya. Selamat sore, Pak Ketua. Ya, sore, Kak. Oke, iya. Gimana kabar? Alhamdulillah. Cukup baik. Alhamdulillah cukup baik. Ya. Kenapa cukup baik? Cuaca ya? Apalagi kita lihat nih, cuaca sangat rentan untuk sakit dan kalau bisa dilihat ya cukup baik lah untuk sekarang. Kalau sesuai dengan cuaca. Betul, iya. Kondisi belakangan ini ya kita ketahui Makassar dan juga sekitarnya itu sedang diguyur hujan, baik itu pagi ataupun juga siang, sore, malam hari itu waktunya bervariasi ya. Nah, tapi di sore hari ini tentunya kita akan kedatangan teman-teman dari IMM FEB Unismo dan hari ini diwakilkan dulu oleh ketuanya dan boleh kita tanyakan dulu mengenai Art Nation sendiri itu sebenarnya konsep ataupun juga tujuan hadirnya Art Nation seperti apa hari ini? Ya, Art Nation ini pertama kali diagendakan di pimpinan komisariat khususnya di IMM FEB. Art Nation ini niatnya kami adalah bagaimana membentuk jurnalis-jurnalis yang ada di pimpinan kampus. Nah, karena kita melihat bahwa jurnalis itu memang dibutuhkan di pelosok manapun supaya bisa memberikan informasi yang akurat. Karena kalau kita melihat informasi yang saat ini banyak sekali informasi-informasi yang beredar namun tidak akurat. Nah, makanya ini kita membutuhkan sosok jurnalis-jurnalis muda yang kemudian bisa memberikan informasi yang jelas. Nah, tentu di Art Nation ini ya nantinya ya kita bagaimana pimpinan komisariat memberikan wadah kepada mahasiswa untuk pelatihan jurnalis. Selain jurnalis adalah desain grafis. Nah, karena kalau kita lihat sekarang bahwa desain grafis ini diperlukan sekali persoalan jurnalis karena jurnalis itu tidak hanya berkaitan dengan berbicara saja tapi juga dengan bagaimana tingkat editannya itu sendiri. Nah, itu adalah menjadi tawaran tersendiri ketika memiliki editan yang lebih bagus. Mungkin seperti itu. Oke. Tapi kalau Art Nation sendiri ini apakah kemudian akronim atau singkatan dari kemudian ada kepanjangannya atau seperti apa? Art Nation ini adalah bentuk kegiatan yang memiliki ini adalah bentuk singkatannya itu akademik responsi narasi dan aksi. Jadi bukan hanya persoalan narasi itu saja, tapi bagaimana ini kita aktualisasikan dalam bentuk masyarakat. Jadi nantinya ini bukan cuma terfokus kepada Unismo itu sendiri, tapi bagaimana dia turun langsung seperti itu. Oke, baik. Tapi sebelum itu pastinya kan sudah kemudian mencari referensi ataupun juga mungkin meminta saran kepada pembina dan sebagainya, ya. Apa yang kemudian ingin didapatkan dengan berkunjung ke Tribun Timur? Tentunya yang ingin kita dapatkan adalah bagaimana Tribun Timur ini nantinya memberikan pelatihan juga kepada kami, terkhususnya di bidang pers. Apalagi kan Tribun Timur ini sudah tidak lakukan lagi persoalan kualitas tentang persnya. Makanya kami berharap nantinya Tribun Timur ini memberikan goals kepada kami tentang pelatihan pers itu sendiri, Kak. Mungkin itu. Oke, baik. Berarti ada latar belakang atau mungkin juga istilahnya tantangan, ya, permasalahan tanda kutip yang dilihat oleh teman-teman IMM FEB Unismo, kemudian menghadirkan program atau kegiatan pelatihan jurnalistik gitu ya. Nah, latar belakangnya itu apakah
kurang kesadaran dari teman-teman mahasiswa atau mungkin harus ada kemudian tonggak dari FEB Unismu yang dihadirkan kembali, dihidupkan kembali atau seperti apa? Kalau persoalan itu Kak, kalau kita melihat di Unismu itu sendiri, kalau persoalan lembaga pers itu kemudian sangat minim lah, terkhususnya untuk di bidang mahasiswa itu sendiri. Makanya kami berinisiatif untuk melakukan pelatihan jurnalistik ini sehingga memberikan suatu wadah kepada mahasiswa itu sendiri, karena saya lihat ini di mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri ya memiliki potensi terkait dengan lembaga pers itu sendiri. Makanya ya potensi itu kemudian ingin kita olah sehingga potensi ini yang memberikan dampak kepada masyarakat itu sendiri, masyarakat kampus itu sendiri dan masyarakat sosial itu sendiri atau masyarakat yang ada di Indonesia itu sendiri, Kak. Oke, baik. Tapi kalau secara pribadi sebelum kita akan membahas ada 5 pokok pembahasan ya yang sudah dibawa oleh Said dan juga teman-teman FEB Unismu lainnya, kita akan sampaikan juga nanti kepada Tribuners, tapi kepada Said dulu sebagai ketua atau juga Pikom ya, Pikom dari IMM FEB Unismu. Sebenarnya apa yang mendasari Said sendiri ini ada passionate gitu ya di dunia jurnalisme, sedangkan basicnya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Boleh kita tahu? Kalau saya sendiri Kak, sebagai seorang mahasiswa sebenarnya di awal masuk saya dunia kampus itu saya sebenarnya ingin menggeluti dunia pers, namun berjalannya waktu itu saya tidak memiliki kesempatan. Nah, sedangkan saya lihat ini potensi yang besar sebenarnya ini. Sedangkan kalau berbicara pers kan bukan hanya persoalan satu jurusan, semua jurusan bisa masuk. Makanya kenapa ini saya tidak bukakan ruang untuk adik-adik saya nantinya untuk persoalan pers, karena pers ini kalau dilihat dari zaman sekarang adalah kebutuhan yang memang harus ada, karena informasi ya, kenapa kita hanya menjadi penikmat informasi misalnya, kenapa kita tidak terlibat dalam terkait informasi itu, apalagi kan di era sekarang kita yang namanya diskursus digital, bisa dikatakan bahwa sekarang itu kebanjiran lah persoalan informasi. Makanya kita harus juga tahu bagaimana memberikan informasi yang jelas, sehingga ini, karena kalau kita melihat terjadinya kesenjangan atau terjadinya kekacauan sosial itu biasa terjadi karena arus informasi yang kemudian ini tidak jelas. Makanya ketika kita ingin membangun kesadaran bahwa memberikan informasi yang jelas itu yang penting. Nah, kita mulai dari hal dasar untuk pelatihan jurnalistik seperti itu, Kak. Oke, baik ya. Berarti ada yang mendasari ketua hari ini ya. Kemudian juga menggandeng teman-teman lainnya untuk bisa juga melek ya, biar arus berita, arus informasi ini tidak salah koridor gitu ya gitu. Oke, tapi kalau dari Pak Ketua sendiri itu jatuh cinta dengan dunia jurnalistik itu sejak kapan? Kalau jatuh cinta, sebenarnya ini saya suka nonton-nonton yang berita, apalagi kalau persoalan yang membahas tentang sosial, misal politik, ekonomi, atau yang terjadi lah yang di Indonesia, khususnya kalau di kasus-kasus lah korupsi, saya suka perhatikan, saya suka nonton. Nah, kayak saya ini tertarik, kenapa tidak saya terlibat seperti itu? Betul. Kenapa hanya saya menjadi penonton? Kenapa coba saya tidak terlibat di dalamnya? Mungkin seperti itu, Kak. Oke, baik. Dan menurut Pak Ketua, setelah melihat fenomena menjadi penonton dan akhirnya terlibat nih sekarang ini, yang kemudian berusaha untuk digali, dikulik dari sisi personal sendiri ya, dari segi penulisan kah, atau mungkin pengambilan gambar, atau mungkin dari segi desain nih, karena ini kan semua akan diberikan kepada teman-teman yang ikut Art Nation ini dan mendapatkan ini semua gitu. Kalau Pak Ketua maunya lebih unggul di mana nih? Kalau saya mungkin lebih unggul di kepenulisan. Mungkin saya masih melatih tentang kepenulisan, tapi mungkin harus dimanfaatkan semuanya, apakah itu dalam bentuk desain grafisnya atau bentuk dalam videonya kan. Ketika kita bisa ketiganya itu kenapa tidak? Makanya itu memang harus di-upgrade tiganya, jangan cuma stagnan satu saja. Jadi ya kalau bisa ya saya sementara berproses untuk ketiganya, Kak. Oke, dengan setelah adanya kegiatan Art Nation nanti ini, hasil karya atau output yang diharapkan untuk semua kader ya teman-teman yang terlibat Art Nation itu bisa menghasilkan sebuah karya seperti apa? Kalau karya ya mungkin yang pertama ya kita tentunya berharap bahwa
adik-adik ini yang pertama bisa berbicara lah di depan umum, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dia bisa mengeluarkan tulisan-tulisan yang kemudian memberikan kritik atau memberikan pesan moral lah kepada masyarakat. Dan yang ketiga ini bagaimana kader ini terusnya di pimpinan komisariat ini peka akan keadaan sosial dengan melalui pelatihan jurnalistik ini, karena kita melihat sekarang ini mahasiswa ini kadang kurang peka akan keadaan sosial yang terjadi. Ya mudah-mudahan dengan adanya pelatihan jurnalis ini bisa membawa kepekaan mereka terhadap apa yang terjadi di Indonesia atau khususnya di kampus lah, misal seperti itu. Berarti tujuan hadirnya Art Nation ini adalah menumbuhkan dan juga meningkatkan rasa kepekaan sosial. Maka dari itu kita masuk pada topik pembahasan yang sudah dibawa oleh teman-teman dari kegiatan Art Nation ini. Soal pertama UKT dan infrastruktur, itu membahas secara general untuk seluruh dunia pendidikan, perguruan tinggi, dan juga mungkin mahasiswa yang juga perlu mengetahui bagaimana kemudian sudut pandang dari Said selaku Ketua Umum dari PIKOM, IMM, FEB, Unismu hari ini. Nah, tentu yang kedua adalah bullying, yang ketiga pelecehan dan kekerasan seksual, yang keempat kesehatan mental dan tekanan akademik, dan yang terakhir adalah hazing organisasi. Mungkin bagi sebagian Tribuners, kelima indikator yang akan kita bahas ini sudah tidak asing lagi, di mana yang paling penting adalah bagaimana kita membahas terlebih dahulu menyoal UKT. Langsung diberi senyuman. Gimana kalau dari Pak Ketua sendiri bersama rekan-rekan lainnya mengawal topik atau juga mungkin isu UKT? Ini adalah isu yang masih sering kumandangkan hingga tahun ini, atau bagaimana sih sebenarnya kalau di Unismu sendiri? Sebenarnya saya sedikit bercerita. Saya dari keluarga yang bisa dikatakan pelosok lah, bahkan di kampung saya itu Kak, itu belum ada jaringan. Masih kita keterbatasan persoalan jaringan. Asal mana Kak? Di Kabupaten Baru, Kecamatan Pujanantin, Desa Bacu-Bacu. Nah, itu bisa dikatakan di sana itu masih sulit terkait dengan jaringan. Sehingga untuk mengakses informasi terkait dengan dunia kampus itu ketika kita masih SMA itu masih memiliki keterbatasan. Sehingga kita tidak tahu dunia kampus ini seperti apa, metode kampus dalam proses pembayaran ini seperti apa. Kadang ini kita tidak tahu seperti apa. Nah, sebenarnya persoalan UKT ini sebenarnya persoalan yang sudah begitu lama yang terjadi, bukan hanya di Unismu tapi di seluruh Indonesia. Nah, kita melihat bahwa uang kuliah tunggal ini sebenarnya memiliki dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatifnya itu sendiri ya, ketika UKT itu tinggi ya otomatis ya bisa membunuh masa depan anak bangsa itu sendiri, karena ketika kita melihat perekonomian yang ada di Indonesia itu sendiri, dan kalau kita dibandingkan dengan biaya kuliah itu sendiri kan, itu grade-nya itu agak jauh. Kita masih ekonominya lemah, sedangkan biaya pendidikan itu tinggi. Makanya untuk persoalan UKT ini harus memang dianalisis yang baik, harus memberikan proporsional yang baik. Apakah UKT ini benar sesuai untuk masyarakat? Karena UKT ini ya, ketika UKT ini memiliki yang biaya yang tinggi, otomatis ya membunuh, seperti tadi, membunuh masa depan bangsa. Karena harusnya UKT itu memiliki pembagian. Apakah UKT ini harus melihat kondisi ekonomi dari masyarakat atau calon mahasiswa itu sendiri. Harus melihat bahwa ekonomi kelas ini memiliki kriteria UKT seperti ini. Ekonomi kelas ini memiliki kriteria seperti ini. Harus memang memberikan pembedaan ketika memberikan UKT. Karena memang surplus ekonomi kita atau keadaan ekonomi kita seperti itu. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Makanya konsep pendidikan itu ya harus seperti itu juga. Supaya ini semua masyarakat atau semua yang ada di Indonesia yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan itu tidak terhambat dalam persoalan UKT itu sendiri. Yang kedua adalah persoalan positifnya lah ketika kita berbicara UKT. Ketika UKT itu tinggi ya, harapannya bagaimana ini kita memiliki fasilitas yang memadai, bukan fasilitas yang kemudian tidak memadai. Sebenarnya ketika fasilitas itu tidak memadai, itu bisa mengganggu konsentrasi kita belajar, khususnya sebagai seorang mahasiswa. Nah, makanya kita ini membutuhkan sebuah fasilitas yang memadai. Nah, salah satu jalan untuk memberikan fasilitas yang memadai nantinya itu Kak adalah dengan UKT itu sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi ada dua pertanyaan yang bisa Vio tanyakan lagi dengan pernyataan atau jawaban dari Pak Ketua nih ya. Yang pertama adalah bagaimana UKT itu harusnya disesuaikan dengan
tingkat pendapatan penghasilan dari ya kita let's say adalah pendapatan orang tua dari calon mahasiswa gitu ya. Tanpa mendiskreditkan ya Unismu sendiri, sebenarnya kondisi dari Unismu sendiri apakah tidak memperlakukan adanya tingkatan UKT? Kalau di Unismu sendiri itu Kak, kalau di Fakultas Ekonomi sendiri itu dia tidak melakukan persoalan seperti itu. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang UKT di Unismu itu bisa dikatakan tidak terlalu mahal lah, karena Oke. masih setelah saya survei, terusnya kan saya anak ekonomi, setelah Iya, survei betul. dan saya bandingkan dengan kampus-kampus yang lain, ternyata Unismu bisa dikatakan sebagai UKT-nya itu tidak tinggi lah Kak, kalau dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Tapi ini saya mengambil gambaran dari kan saya anak kampung, Oke. dan itu yang sering terjadi Kak. Kadang kita ingin kuliah di kampus seperti ini ya, tapi kita terhalang dengan UKT itu sendiri, kondisi ekonomi itu sendiri Kak. Makanya memang saya membawa seorang mahasiswa yang kemudian melakukan survei kepada masyarakat, memang membutuhkan seperti itu penggolongan kepada masyarakat. Namun ada beberapa kampus yang melakukan penggolongan, tapi penggolongan itu tidak sesuai. Harusnya masyarakat yang ke bawah ini menerima yang harusnya lebih rendah, tapi nyatanya itu tidak. Justru malahan yang keluarga yang memiliki relasi lah atau apa sebagainya justru yang menerima. Atau bisa membayar dengan jumlah yang sama dengan yang teman-teman yang di bawah, ekonominya di bawah gitu ya. Dan solusi yang ditawarkan kalau berbicara tentang survei seorang Pak Ketua bersama teman-teman FEB Unismu lainnya. Kalau saya sih Kak, ya solusi yang saya tawarkan melihat apalagi kita akan menuju Indonesia Emas, maka Indonesia Emas itu bisa digapai dengan pendidikan itu sendiri. Maka memang perlu yang pertama adalah dukungan dari pemerintah itu sendiri terkait dengan beasiswa. Bagaimana beasiswa itu tepat sasaran lah Kak, bukan hanya dinikmati orang-orang yang kemudian memiliki relasi terkait beasiswa itu, kan itu yang biasa sering terjadi. Nah, makanya kami berharap UKT ini selain dilihat dengan persoalan kondisi keluarga mahasiswa, kita juga ini berharap terkait dengan beasiswa itu benar-benar tertuju kepada masyarakat miskin itu sendiri Kak. Mungkin seperti atau itu. Mungkin sistem tata kelola UKT gitu ya, betul, yang penggolongannya harus didasarkan pada sekali lagi pendapatan orang tua calon mahasiswa begitu. Oke. Yang kedua adalah tadi disoroti bagaimana kemudian ketika membayar UKT seharusnya alokasi dananya itu bisa diperuntukkan untuk bagaimana menghadirkan infrastruktur, fasilitas yang tentunya memadai dan juga mendukung program belajar setiap mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Nah, nyatanya kalau di Unismu sendiri bagaimana? Sebelum kita berbicara tentang general. Betul. Kalau di Unismu sendiri, pas saya masuk di 2022 persoalan fasilitas ya bisa dikatakan fasilitasnya pada saat itu ya masih menggunakan kursi kayu lah Kak. Tapi setelah masuk di 2024 itu terjadi renovasi yang besar-besaran khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan alhamdulillah sekarang fasilitasnya lah agak mumpuni. Tapi kita juga sebenarnya mahasiswa ingin ditahu lah UKT ini dialokasikan kemana saja, apakah cuma infrastruktur atau apa sebagainya, sehingga kita ini tidak bertanya-tanya bahwa ini sebenarnya UKT ini larinya kemana. Jangan sampai ini kita membayar UKT itu saja tapi larinya uangnya kita ini kemana. Sebenarnya seperti itu Jessica. Berarti butuh transparansi dari seluruh pihak perguruan tinggi ya, bukan hanya Unismu begitu ya? Betul sekali Kak. Baik, biar lebih jelas juga teman-teman. Setuju juga sih. Nah, selanjutnya pokok bahasan kedua adalah bullying. Nah, bullying ini seringkali mungkin kita temui ya, apalagi ada beberapa waktu lalu kita tahu ada kasus bullying yang sampai merenggut nyawa seorang, terjadinya di perguruan tinggi. Dan ini yang harus dikawal. Makanya kita akan bahas solusi, ya jangan solusi dulu deh. Kita bahas kemudian mengapa menjadi penting, bagaimana kemudian membuka wawasan, ya sudut pandang teman-teman yang mungkin saat ini masih menjadi pelaku, ya walaupun kecil itu termasuk bullying, atau mungkin dari sosial media, era digital itu bisa dikatakan cyberbullying, yang harus diketahui, dihindari, dan menjadi solusi kalau dari Pak Ketua di dunia era digital saat ini.
Kalau dari saya sendiri Kak, melihat dunia digital ini adalah tidak ada batasan untuk mengakses segala sesuatu informasi yang ada di media sosial. Sehingga karena keterbatasan ini dan kadang kita salah menggunakan media sosial ini, ya bisa saja mengarah kepada bullying itu tersendiri. Karena terkadang di media sosial ini ya menganggap hal-hal itu bercandaan, tapi ketika kita diterapkan di dunia nyata itu saja bisa berpotensi bullying Kak. Karena melihat yang terjadi, bullying itu didasari dengan awalnya bercanda, hanya bercanda biasa, namun ketika berkepanjangan itu bisa berdampak besar kepada kesehatan mental, khususnya kepada orang yang dilakukan bercanda ini Kak. Karena itu yang biasa terjadi di kampus itu sendiri, ya awalnya cuma bercanda tapi ya iseng, tapi lama kelamaan ya bisa mengarah ke bullying itu sendiri Kak. Dan ketika sudah mengarah ke bullying, bisa saja dampaknya ini cukup luar biasa terhadap dengan kesehatan mental. Apalagi ketika kita berbicara seorang mahasiswa yang sudah jauh dari pengawasan orang tua, jauh dari pengawasan keluarga misalnya Kak. Kalau kadang kita ya risih lah ketika tidak ada support system yang biasanya kita kuatkan dalam menghadapi dunia kuliah, tapi tiba-tiba datang ke kampus ya dilakukan tidak etis. Itulah yang bisa mengganggu kesehatan mental seorang mahasiswa dan bisa saja mengarah ke bunuh diri itu sendiri kan. Ya kasusnya kemarin hanya dibullying, berefek kepada kesehatan mental yang kemudian merenggut nyawa seseorang Kak. Dan menurut dari pengamatan Said, apakah hal ini selalu dianggap atau mungkin istilahnya treatmentnya itu selalu menjadi silent treatment, maksudnya tidak ada yang bersuara gitu ya, tidak ada yang membela, atau bisa dibilang masalah yang selalu ditutup-tutupi, silent problem lah. Sebenarnya ini yang menjadi kegelisahan kita di dunia kampus, bahwa kadang ada hierarki antara dosen, senior dengan mahasiswa. Terkadang hierarki ini bisa memberikan apalagi namanya pembatasan kepada, atau ada ketakutan karena dia merasa lebih di atas, sehingga ini ketika terjadi bullying, misal ada senior yang melakukan bullying kepada juniornya, itu kadang dia ini masih takut untuk menyampaikan karena dia selalu beranggapan bahwa ini senior saya ini di kampus. Makanya mereka takut untuk menyampaikan terkait dengan bullying itu sendiri ya. Makanya dia silent terkait dengan bullyingnya. Dan rata-rata menurut penelitian itu setiap kampus itu sudah melakukan, setelah wawancara beberapa kampus penelitian di UGM itu, ternyata setiap kampus ini bullyingnya itu masih ditutupi karena adanya hierarki seperti itu Kak. Berarti ini juga mungkin hampir berlaku sama dengan jika ada terjadi kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, kalau dari organisasi mahasiswa yang Anda ketuai sekarang ini, kemudian bagaimana kemudian Anda menyuarakan, mensosialisasikan bahwa harus ada pencegahan yang dilakukan mulai dari diri kita bersama teman-teman organisasi dan langsung berdampak ke masyarakat? Kalau di organisasi sendiri Kak, kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sendiri itu bisa dikatakan sangat menghindari hal-hal seperti itu, karena cara kami itu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sesuai dengan syariat Islam itu kita lihat dulu Kak, bullying itu atau kekerasan seksual itu kebanyakan terjadi kepada wanita, perempuan. Nah, sedangkan kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu bisa dikatakan tidak boleh bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Itu adalah menjadi kewajiban atau kita sebagai seorang umat muslim bahwa itu harus diamini sama-sama. Makanya konsepnya itu kita tidak boleh bersentuhan. Memang kita juga ini memberikan pengawasan kepada kader-kader kami terkait hal-hal seperti itu nantinya. Dan tentunya kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri bukan hanya persoalan tentang intelektual saja kami bangun, tapi bagaimana kita ini membangun religiusitas terhadap kader-kader kita nantinya. Karena yang kami lihat orang-orang yang melakukan
tentang yang tadi kita bahas itu Kak, itu orang-orang yang kemudian berintelektual. Nah, makanya harus diimbangi sebenarnya antara intelektualitas dan religiusitas. Ketika ini sudah seimbang, ya kami percaya bahwa bullying atau kejahatan yang tadi itu seperti itu Kak, itu bisa dikurangi lah Kak. Nah, makanya kita di pimpinan komisariat ya melakukan hal-hal seperti itu yang tadi saya jelaskan. Oke, tapi dari komisariat sendiri, ini kan karena tadi disampaikan baru dari komisariat sudah kemudian mewanti-wanti lah istilahnya ya bahwa perlu menghindari hal tersebut. Nah, tapi dengan sekali lagi era digital sekarang ini kan, ini mohon maaf, kekerasan, pelecehan dan kekerasan seksual bukan hanya terjadi ketika bersentuhan fisik, tapi bahkan verbal dan online. Nah, ini cara menciptakan kesadaran untuk seluruh masyarakat ya, bukan hanya dari lingkup Anda dan teman-teman saja. Ini untuk sampai ke masyarakat agar tidak melakukan hal seperti itu, bahkan secara online ataupun juga verbal. Biasanya Kak, kami itu memiliki bidang yang namanya bidang keagamaan atau tablik lah kita menyebutnya di sana. Kami juga di sana itu memiliki program kerja yaitu di bidang media sosial, bagaimana ini kita memberikan dakwah lah seperti itu di media sosial, sehingga hal-hal yang kita wanti-wantinya yang terjadi di masyarakat itu bisa ditersampaikan di media sosial itu nantinya itu sendiri Kak. Berarti makanya kegiatan ini sekali lagi menjadi penting, Art Nation ya, karena bukan hanya narasi yang dibutuhkan, bagaimana kemudian menghadirkan infografis mungkin ya, yang bisa kemudian menarik untuk dibaca teman-teman secara online atau di dunia maya ya. Makanya hadirlah event seperti atau program seperti ini. Nah, kalau berbicara tentang yang keempat adalah kesehatan mental dan tekanan akademik. Nah, kalau dari Pikom IMM Unismu sendiri, ini FEB Unismu sendiri melihat adanya tekanan dalam dunia pendidikan, ini seberapa besar sih dampaknya bagi teman-teman? Mungkin kalau berbicara tentang kesehatan mental lagi nih. Ya, kalau saya perhatikan Kak, kesehatan mental dari tekanan akademik itu kan sudah banyaklah korban yang terjadi, terusnya di kampus-kampus. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya terjadi karena tidak ada backup lah dari teman-temannya, sehingga dia merasa sendiri persoalan akademik itu sendiri. Kalau kita di pimpinan komisariat itu melakukan yang namanya sharing lah kepada teman-teman persoalan akademik kita nantinya ini seperti apa, apalagi kan saya ini bisa dikatakan yang paling tua lah di organisasi, karena angkatan 22 ya, ketika adik-adik yang memiliki tugas yang kemudian ini berat atau memiliki tekanan ya kita bantulah, karena kita sudah pernah melalui dengan tugas-tugas seperti itu. Makanya kita saling berbagi, bukan persoalan jurusan itu sendiri, bagaimana tata kelola, bagaimana mengerjakan tugas yang kemudian bisa memberatkan mahasiswa itu sendiri, karena memang tekanan akademis itu memang cukup berat karena sudah beberapa kali merenggut nyawa. Dan biasa juga tekanan akademis ini kadang memaksa kita untuk tidak berproses di luar, karena ya karena kita hanya berfokus saja kepada akademis, tidak mengupgrade diri kita keluar. Dan ini sebenarnya yang terjadi sebenarnya di kampus-kampus. Makanya mahasiswa hari ini ya hanya berfokus kepada tekanan akademik, tidak berani untuk keluar untuk mengupgrade dirinya di organisasi-organisasi saat ini ya. Itu juga yang terjadi di ekonomi itu sendiri, karena mahasiswanya fokusnya kepada akademis. Nah, sedangkan kalau kita lihat ini orang-orang yang kemudian berada di lini kampus, khususnya di Unismu itu sendiri, adalah orang-orang yang kemudian pernah berada di keduanya, antara akademisi dan organisasi. Nah, makanya kita ingin keduanya ini berjalan beriringan, supaya kita tidak hanya pada fokus akademis saja, tapi kita juga fokus pada organisasi untuk pengembangan intelektual yang kemudian kita tidak dapat di akademisi itu sendiri. Jadi tanggapan dari Said menyoal mahasiswa kupu-kupu gimana? Sebenarnya kalau saya persoalan mahasiswa kupu-kupu, saya menganggap bahwa itu menutup kebebasan kita untuk berekspresi keluar, karena saya memetik kata-kata dari seorang filsuf timur yaitu Ibnu Sina, bahwa manusia sejak lahirnya itu memiliki potensi, dan tugas seorang manusia itu bagaimana mengembangkan potensi yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, ketika kita membatasi diri dengan hanya seorang mahasiswa kupu-kupu, artinya kita membatasi potensi yang ada dimiliki dimiliki. Nah, harusnya apalagi kalau mahasiswa yang jauh seperti saya, ketika hanya berfokus kepada akademis saja, mungkin ya
Tidak bisa seperti sekarang. Ya, tidak bisa seperti sekarang, apalagi yang tertutup lah Kak, apalagi di kampung saya masih tertutup. Ya bisa dikatakan ya, harus memang mencari jalan lain untuk mengupgrade diri itu sendiri. Oke. Tapi saya penasaran, kalau Said sendiri sejak kapan kemudian menjadi ekstrovert gitu ya? Maksudnya bisa capable dalam berbicara, public speakingnya bagus, kemudian sampai terpilih menjadi ketua. Ini melalui proses panjang kah atau mungkin baru-baru saja ketika di dunia kampus? Sebenarnya dari, apalagi kan kalau kita ini anak kampung, persoalan organisasi itu bisa dikatakan minim lah Kak. Saya dapat seperti ini awalnya masuk kampus. Dari masuk kampus itu sendiri ada beberapa organisasi yang saya masuki. Dan saya bisa berani untuk tampil berbicara ke depan itu dari organisasi, karena pas saya SMA ya bisa dikatakan introvert lah Kak, tidak berani untuk berbicara karena memang lingkungannya kami di sana ya belum tidak memberikan wadah ya seperti seperti sekarang, tidak memiliki wadah seperti itu ya. Makanya setelah saya masuk kuliah, oh kenapa saya tertinggal seperti ini, makanya saya harus ada keinginan untuk mengikuti. Dan kadang juga kalau dilihat oh ternyata nih keren ini bisa berbicara, setelah di cross check ternyata dia organisasi, mungkin seperti itu Kak. Dan proses panjang sih sebenarnya Kak, dari semester awal ikut pengkaderan, dan kalau ikut pengkaderan sudah beberapa kali lah, dan sudah banyak organisasi yang sudah dimasuki hingga sampai sekarang lah Kak. Oke, berbicara tentang pengkaderan, ini adalah poin yang kelima dibawa oleh teman-teman juga, bahwa ini kan kalau dari adanya ikatan mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar itu pastinya ada kaderisasi juga. Ya, betul Kak. Bagaimana kemudian Anda memastikan bahwa dalam proses kaderisasi ini tidak ada kemudian hazing atau perpeloncoan? Iya, silakan. Kalau kita sistem pengkaderan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sudah terjamin tidak ada perpeloncoan, karena kita memang dari pimpinan pusat itu memiliki garis besar haluan organisasi yang kemudian harus diikuti dan sistem pengkaderan yang harus diikuti, sehingga pengkaderan yang dilakukan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu dikawal baik-baik oleh baik itu pimpinan cabang, pimpinan daerah, sehingga kita memastikan bahwa pengkaderan yang dilaksanakan di IMM itu tidak ada perpeloncoan. Karena kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, persoalan pengkaderan adalah marwah dari organisasi itu, karena kita menekankan tentang spiritualitas, intelektualitas, dan humanitas, dan itu yang ingin kita bangun dalam pengkaderan itu. Tidak ada yang ingin kita bangun tentang senior junior atau yang mau ditakuti atau sebagainya, tidak ada. Ya pure kita persoalan intelektual, humanitas, dan religiulitas, itu yang ingin kita bangun. Keren sekali Ketua Pikom kita hari ini, periode 2025-2026 ya. Ini program kerjanya yang sedang berjalan, salah satunya Art Nation ini. Kemudian akan ada program apa lagi? Kalau kita di pimpinan komisariat, kami ini dilantik belum cukup 1 bulan lah Kak. Belum cukup 1 bulan. Program ini program kerja pertama. Selanjutnya kami akan melaksanakan pengkaderan. Setelah pengkaderan kita akan melaksanakan yang namanya sekolah Imawati, bagaimana mengkonstruk Imawati atau perempuan itu sendiri, perempuan yang ideal, dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kami juga memiliki program kerja pengabdian masyarakat. Kami juga memiliki program kerja untuk penguatan kader, yaitu melakukan kelas riset. Jadi nanti kita memfasilitasi mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi ini untuk mengikuti kelas riset nantinya, sehingga bisa memberikan value terhadap organisasi dan kader itu sendiri. Kami juga memiliki program kerja pendidikan trilogi nantinya, yaitu bagaimana penguatan ideologis kita sebagai seorang kader Muhammadiyah itu sendiri Kak. Dan kalau kami juga memiliki program kerja yang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu lapak literasi. Bagaimana kita berkumpul untuk membaca bersama, terus menyampaikan isi dari bacaan kita. Dan program kerja setiap minggu itu ya kita wajib yang namanya kajian dilaksanakan oleh setiap bidang. Dan kami juga melaksanakan program kerja 40 hari literasi. Jadi kita sekarang ini membangun 40 hari nonstop untuk membaca buku, supaya gairah membaca buku itu tidak berhenti Kak di pimpinan komisariat.
berarti masih akan ada beberapa rangkaian program kerja lagi yang berjalan sampai tahun depan gitu Iya, ya. Kak. Ini Art Nation ini adalah program pertama berarti? Program kerja pertama. Program kerja pertama. Niatnya kenapa program kerja pertama, supaya Art Nation ini nantinya ini bisa membackup seluruh program kerja selanjutnya supaya bisa tersolid oleh media dan bisa dilihat oleh masyarakat itu sendiri, Kak. Keren juga ya, ini pemikirannya, idenya, kemudian harus memberi wadah dulu kepada teman-teman rekan dari komisariat lainnya gitu ya, dengan kader-kader lainnya untuk mengenal dunia jurnalisme ya, agar nanti lebih mengetahui bagaimana caranya untuk menyebarluaskan informasi atau kegiatan-kegiatan yang akan terlaksana hingga tahun depan. Berarti periodenya hingga Oktober 2026 ya? Kalau di target SK itu gimana? SK-nya gimana? Di bulan 8, bulan 7 itu sudah selesai, supaya kita juga tidak terhambat persoalan kuliah. Artinya kita sudah selesai amanah di organisasi, kita juga sudah selesai amanah akademik juga di kampus. Jadi harus berjalan seiringan, tidak ada yang tertinggal. Jadi bulan semester depan selesai, kan ini sudah semester 7, tahun depan masuk semester 8, ya organisasi sudah selesai, dan harapannya akademis juga sudah selesai. Dan kalau di IMM saya rasa tidak ada yang tertinggal persoalan akademisnya. Semua berjalan dengan lancar ya. Berjalan dengan lancar. Kita doakan semoga apa yang dicita-citakan Pak Ketua Said hari ini dan juga untuk kedepannya bisa tercapai dan juga berjalan mulus ya. Terakhir, mengenai kegiatan Art Nation yang sekali lagi adalah kegiatan perdana pertama kali juga oleh kepengurusan Anda ya. Iya. Ini harapan jangka panjang seperti apa? Apakah boleh kemudian dilanjutkan juga untuk kepengurusan berikutnya atau seperti apa? Harapan saya sebagai seorang ketua umum untuk program kerja Art Nation ini, bagaimana program kerja ini bentuk berkepanjangan, bukan hanya setelah selesai forum itu sudah selesai, tapi bagaimana kita melaksanakan program kerja sampai di akhir periode dan bisa mengawal program kerja sampai akhir periode, dan untuk periodisasi ke depan ya bisa dilaksanakan, dan setelah dianalisis ternyata Art Nation itu memiliki dampak yang besar, itu bisa dilaksanakan. Namun ketika tidak ya itu bisa di cross check lagi apakah memang wajib atau masih bisa atau tidaknya. Oke, baik, cukup atau masih ada yang mau disampaikan dan belum sempat saya tanyakan? Cukup, Kak. Cukup ya, Said. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Said sudah menyempatkan waktunya, dan juga mungkin boleh nanti lanjutkan kunjungan medianya, kemudian gali seluruh informasi atau mungkin pertanyaan yang ada di benaknya, tanyakan aja kepada kakak-kakak yang ada di Tribun Timur ya. Karena sekali lagi kita membuka ruang juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa, perguruan tinggi untuk bisa kemudian bekerja sama, berkolaborasi. Seperti hari ini ada Said yang kemudian datang dan juga bersedia untuk kita berdiskusi, berdialog, dan Vio, apapun pertanyaan Vio yang ajukan pasti bisa dijawab oleh Said. Luar biasa. Terima kasih banyak Said ya. Sukses untuk seluruh urusannya, kegiatan di dunia kampus, organisasi, ataupun juga kegiatan lainnya mungkin untuk masa depannya lah ya. Sehat, sukses selalu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program Bincang Kampus edisi kita di Jumat hari ini. Dan tentunya saksikan ataupun juga update informasi lainnya hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur, ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata, saya Fiorena Jeretno mewakili narasumber kita dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.